Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan membuat kue tradisional khas Indonesia, kue klepon namanya ya teman-teman ya. Kue klepon ini dengan rasa manis gurih dari kelapa parutnya serta manis dari gula merah yang lumer di dalam ini. Pastinya ini enak banget dan tentunya cara pembuatan klepon ini juga sangat mudah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana proses pembuatan kue klepon ini sendiri, simak terus ya video ini hingga selesai. Untuk pembuatan kue keleponnya sendiri, langkah pertama kita siapkan 250 gram tepung beras ketan putih ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung beras, setengah sendok teh garam halus. Selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya ketiga bahan ini bisa benar-benar tercampur. Setelah ketiga bahan ini sudah benar-benar tercampur antara tepung beras ketan, tepung beras putih dan juga garamnya. Selanjutnya kita teteskan 1 sendok teh pasta pandan ya teman-teman ya. Bisa menggunakan pasta pandan ataupun bisa juga menggunakan pewarna hijau ya. Kemudian kita masukkan secukupnya air ya teman-teman ya. Kita masukkannya sedikit-sedikit aja dulu sambil nanti kita uleni. Kita uleni menggunakan tangan saja, pastikan tangannya udah benar-benar dibersihkan ya teman-teman ya. Kita uleni dulu. Kita campurkan dulu menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman ya, sambil kita uleni sedikit-sedikit hingga menjadi adonan nantinya. Kemudian kita tambahkan lagi ya airnya ya teman-teman ya. Kita tambahkan sedikit-sedikit aja dulu supaya nanti adonannya tidak terlalu kelembekan ya. Kita uleni lagi hingga benar-benar tercampur ya teman-teman ya, hingga menjadi adonan yang nantinya bisa dibentuk. Nah buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silakan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Karena ini tepungnya masih kelihatan kering ya teman-teman ya, kita masukkan kembali airnya, kita masukkan sedikit-sedikit aja dulu. Intinya jangan sampai adonannya ini nanti kelembekan, jadi susah ya untuk dibentuknya. Kita lanjutkan untuk menguleni kembali ya teman-teman ya. Nah ini masih kelihatan kering ya teman-teman ya, belum bisa dibentuk. Sekarang kita tambahkan kembali airnya sedikit lagi ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Selanjutnya kita uleni kembali, kita coba uleni kembali hingga nanti adonannya ini benar-benar bisa dibentuk. Kita uleni adonannya hingga adonannya ini sudah bisa dibentuk ya teman-teman ya. Jika adonannya sudah bisa dibentuk seperti ini, kita cukupkan saja penggunaan airnya ya teman-teman ya. Dan di sini tadi saya menggunakan air sebanyak 200 hingga 200 ml ya teman-teman ya. Intinya penggunaan air ini disesuaikan saja ketika adonannya sudah bisa dibentuk, sudah saja menggunakan airnya dan pastikan adonannya ini tidak terlalu lembek. Selanjutnya, adonannya ini sudah siap untuk kita bentuk. Sebelum membentuk adonan, kita siapkan secukupnya gula merah ataupun gula aren yang sudah dipotong-potong kecil ya teman-teman ya. Ini nanti sebagai isian kue keleponnya. Selanjutnya kita ambil secukupnya adonan kue keleponnya ya teman-teman ya. Ini untuk besar kecilnya disesuaikan saja dengan selera. Saya nggak timbang, saya kira-kira aja. Selanjutnya kita bulat-bulatkan dulu untuk adonannya, untuk adonan kulitnya ya teman-teman ya. Setelah dibulatkan, kemudian kita pipihkan. Lalu kita isi dengan gula merah ataupun gula aren yang sudah kita potong-potong kecil ya. Nah, kemudian kita tutup kembali. Lalu kita bulat-bulatkan lagi. Nah, kita bulut-bulutin seperti ini ya teman-teman ya. Kita lakukan seperti ini hingga semua adonannya habis. Kita ambil kembali secukupnya adonan kulitnya ya teman-teman ya. Kemudian kita bulat-bulatkan sama prosesnya dengan yang tadi ya. Setelah dibuletin kemudian kita pipihkan atau kita tipiskan. Lalu kita isi kembali dengan gula merah ataupun gula aren yang sudah kita potong kecil-kecil. Gini aja mudah ya teman-teman ya. Kita lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis.
Setelah semua adonannya sudah selesai kita bulat-bulatkan dan sudah kita isi dengan gula merah ataupun gula aren, selanjutnya adonannya ini tinggal kita rebus. Di sini sudah saya didihkan secukupnya air untuk merebus kue keleponnya ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita ngebuletin kue keleponnya tadi, sebaiknya sambil kita didihkan secukupnya air ya. Selanjutnya kita masukkan adonan kue keleponnya ke dalam air yang sudah mendidih. Kita akan rebus dulu ya teman-teman ya. Kita masukkan adonan kue keleponnya ini satu persatu ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah semua adonan kue kleponnya sudah kita masukkan pada air yang sudah mendidih, selanjutnya ini tinggal kita rebus ya teman-teman ya. Kita rebus hingga adonan kue kleponnya ini nanti mengapung. Ketika airnya sudah mulai mau mendidih, kita aduk ya teman-teman ya, supaya kleponnya ini nanti bisa matang merata ya, bisa matang sempurna dan nggak pada lengket di dasar pancinya. Selanjutnya tinggal kita rebus kembali ya teman-teman ya, hingga kue kleponnya ini benar-benar mengapung dan benar-benar matang nantinya. Kita tunggu hingga kue kleponnya ini benar-benar mengapung semuanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh, udah pada mengapung, udah pada nimbul satu persatu ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu hingga semuanya benar-benar mengapung. Ketika kue keleponnya udah pada ngapung semua, jangan langsung diangkat ya teman-teman ya. Kita biarkan dulu kue keleponnya, kita masak dulu dengan air yang benar-benar mendidih ini, supaya kue keleponnya ini benar-benar matang sempurna. Setelah kue kleponnya sudah benar-benar mengapung semuanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini tadi dibiarkan dulu, ketika baru mengapung dibiarkan selama 2 hingga 3 menit ya. Baru setelah itu kue kleponnya ini sudah bisa diangkat. Nah, ini sudah benar-benar matang untuk kue kleponnya. Selanjutnya ini tinggal kita angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah kue kleponnya sudah diangkat semuanya, selanjutnya kita tiriskan terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan secukupnya kelapa parut, kita akan buat baluran untuk kue kleponnya ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan secukupnya garam pada kelapa parutnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata antara garam dan kelapa parutnya. Setelah tercampur rata antara garam dan kelapa parutnya, selanjutnya ini kelapa parutnya akan saya kukus terlebih dahulu ya teman-teman ya, sebelum digunakan sebagai baluran kue kleponnya, supaya nanti kelapa parutnya ini tidak mudah basi. Kita kukus dulu ya kelapa parutnya, supaya nanti saat digunakan sebagai baluran kelapa parutnya ini tidak mudah basi. Nah, kita kukus dulu untuk kelapa parutnya ini selama 10 menit ya. Dan ini setelah kelapa parutnya sudah dikukus selama 10 menit ya teman-teman ya. Selanjutnya kelapa parutnya ini sudah bisa diangkat dan sudah bisa kita gunakan sebagai baluran untuk kue kleponnya. Ini setelah kue kleponnya sudah ditiriskan dan ini kondisinya udah dingin ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini juga sudah saya siapkan piring sajinya. Selanjutnya kita siapkan juga kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Ini kita gunakan sebagai baluran untuk kue kleponnya. Selanjutnya tinggal kita ambil untuk kue kleponnya, kemudian kita balurkan pada kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya teman-teman ya. Kita baluri dulu untuk kue kleponnya dengan kelapa parut seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kue kleponnya sudah kita baluri dengan kelapa parut hingga rata seperti ini, selanjutnya ini sudah siap untuk kita tata ke piring saji. Ini dia hasilnya, kue klepon simple sudah siap dihidangkan dan dinikmati bersama keluarga tercinta. Saya ambil satu ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat kue keleponnya tuh pastinya enak banget tuh ya. Lembut banget seperti ini. Kayaknya ini enak banget. Saya udah pengen banget buat ngecobanya. Saya mau coba dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya tuh bener-bener enak banget teman-teman ya. Lembut, manis, gurih dan gula merahnya tuh teman-teman bisa lihat ya. Lumer banget di dalam. Pastinya ini bener-bener enak banget loh teman-teman.
Kue klepon ini selain cara membuatnya yang mudah dan gampang, ini pastinya rasanya juga enak banget ya teman-teman ya. Kue klepon ini bisa juga dijadikan buat teman ngeteh ataupun ngopi bersama keluarga, atau bisa juga dijadikan suguhan saat ada acara keluarga, misalnya arisan ataupun acara yang lainnya. Dan juga buat teman-teman nih yang hobi berbisnis, hobi jualan, kue klepon ini bisa dijadikan salah satu ide jualan buat kalian semua. Demikian ya video kali ini, kue klepon simple dan pastinya gampang dari saya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.